Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan pada kita, memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan coba singgung 5 langkah melipat gandakan pahala sedekah. Perlu diketahui bahwa sebenarnya setiap amalan apapun yang kita lakukan, maka ketahuilah kita bisa melipat gandakan pahalanya. Baik itu puasa, salat kita, apalagi salat berjamaah. Saya setiap Jumat kedua di Masjid As-Salam Jakarta Sampurna itu kita kupas tema 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Jadi salat jamaah pun juga punya tahapan-tahapan untuk kita lakukan agar kita bisa melipat gandakan pahalanya. Nah, sama juga dengan salat. Makanya di antara pembahasan masalah melipat gandakan pahala ini, bahwa ada waktu terbaik beramal saleh, ada tempatnya juga ada orang-orang yang Allah bisa lipat gandakan pahalanya. Ada kurang lebih sekitar 15 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Nah, dengan kita mengetahui ini, maka kita lebih bersiap ketika kita beramal saleh, maka kita bisa melipat gandakan pahalanya. Nah, salah satunya adalah masalah sedekah. Jadi kalau kita lihat sedekah, ana tidak singgungkan antum keutamaannya. Itu cuma ada beberapa poin yang kita singgungkan secara umum, kita sudah sering mendengarnya terkait dengan keutamaan sedekah. Nah, cuma kita akan coba singgung gimana menempatkannya, kapan dia akan berlipat ganda pahalanya. Maka ini perkara ilmu penting yang perlu juga kita ketahui. Dilipat atau cara kita melipat gandakan pahala sedekah ini, itu kita berkaca dari surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti perumpamaan sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai itu ada 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala siapa yang dikehendakinya. Berarti selain tambahan 100 ini ada lipat gandaan pahala lebihnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Makanya para ulama banyak menafsirkan dengan berbagai macam penjelasan tafsir. Seperti Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, hadza bayanun lil mudha'afati allati dzakarallahu fi qawlihi man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah ad'afan katsira. Ini adalah lipat gandaan pahala sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat lain yang berbunyi, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan qard, pinjaman yang baik, fayudha'afu lahu ad'afan katsira, Allah lipat gandakan dengan lipat gandaan yang banyak.
Jadi ini kalau kita menginfakkan hartanya fi taatihi wa mardatihi, di dalam ketaatan dan keridhaan Allah, wa aulaha infaquha fil jihad, dan yang paling utama adalah kita menginfakkannya di jihad jalan Allah, ya. Nah, ini seperti sebiji benih yang Allah lipat gandakan menjadi 7 tangkai atau 700 kali lipat, dan Allah gandakan liman yasha, juga Allah lipat gandaan bagi yang Dia kehendaki. Aktar mahadil mudha'afah, lebih banyak lagi lipat gandaannya liman yasha bagi yang kehendaki. Kenapa? Fayutihim ajrahum bighairi hisab, karena Allah memberikan mereka pahala tanpa batas. Nah, dari ayat ini Allah umpamakan kita sedekah itu kama tadi zari', seperti orang yang bercocok tanam, ya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Kalau jamaah perhatikan, maka apabila kita bercocok tanam, paling tidak kita melakukan melewati 5 tahapan. Nah, 5 tahapan inilah yang akan kita singgung, tahapan-tahapan kita melipat gandakan pahala sedekah. Coba antum yang pernah bercocok tanam, biasanya kalau mau bercocok tanam ngapain aja dulu? Yang pertama pilih apa dulu? Benih. Yang kedua, setelah benihnya ada, benihnya yang seperti apa? Benih, jelas benih unggul, ya. Setelah dapat benihnya ngapain? Nyiapkan lahannya. Ya, ketika antum sudah punya benih, harus juga nyiapin tempatnya. Tempatnya yang seperti apa? Jelas tempatnya yang subur. Nah, lalu apa lagi yang diperhatikan? Benih udah ada, tempat udah ada. Apa lagi yang perlu diperhatikan kalau bercocok tanam? Musim, waktunya juga perlu diperhatiin gitu. Jangan nanti nanam padi di musim kemarau, capek antum sendiri gitu. Waktunya juga perlu kita perhatikan. Nah, selain itu apa yang harus kita perhatikan kalau bercocok tanam? Peralatan, atau lebih kita kata dengan caranya. Metode bercocok tanam itu juga penting, karena ada di antara tanaman-tanaman itu salah caranya juga hasilnya tidak bagus. Benih udah bagus, tempat benar, waktunya benar, caranya benar, tinggal apa yang harus Anda perhatikan kalau bercocok tanam? Berikutnya apa? Ini antum gak pernah cocok tanam ya gitu. Ingat merawatnya, alias apa kita bilang? Hamanya. Antum udah semuanya bagus, tahu ada hama, jadi nggak jadi, datang-datang ke patok ayam gitu mati gitu. Nah, ini akan kita kupas lagi. Nah, dalam hal ini apa? Kalau kita perhatikan dengan tanaman, kalau biji atau benih, jelas kita akan memperhatikan benih yang unggul. Berarti ketika kita sedekah, apa yang harus kita perhatikan pertama kali? Perhatikanlah kehalalan harta. Ini penting nanti perhatikan. Ya, halalnya harus tetap fokus. Akan kita singgungkan satu persatu nanti. Yang kedua, kalau tempatnya berarti menunjukkan apa? Di mana kita sedekah, kepada siapa kita berikan sedekah itu. Ini sangat menentukan juga pahalanya. Lalu berikutnya apa? Waktu sedekahnya juga menentukan pahalanya. Berikutnya apa? Cara mengeluarkan sedekahnya juga menentukan pahalanya. Dan yang kelima yang harus kita perhatikan adalah pembatal sedekah. Ya, pembatal amal. Nah, ini akan kita singgungkan satu persatu kepada antum, ya. Nah, yang pertama ikhwatal iman, ketika kita sedekah, maka hal terpenting yang harus antum perhatikan di bab sedekah adalah masalah kehalalan harta. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik
Ini semua Rasul juga diperintahkan makan yang baik, apalagi kita. Dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan Allah juga ini surat Al-Mu'minun ayat 51. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Ini makanya perintah pertama dari sisi makan, kita pun diperintahkan untuk makan yang halal, ya. Jangan sampai dari apa yang kita sedekahkan ini adalah harta yang haram, apalagi yang kita makan, ya. Ini pentingnya pertama. Karena kenapa ikhwatal iman rahimakumullah, nanti di bab sedekah terkait dengan masalah halal haram ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita terkait dengan perintah untuk kita sedekah yang halal, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya Nabi tegaskan juga wala sadaqatin min gulul, dan Allah tidak terima harta dari hasil tipu daya atau khianat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin tayyibin. Tidaklah seorang itu bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, illa akhadhaha Allah bi yaminih, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu ay qalusahu. Lalu Allah membesarkan sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betina, hatta takuna mithla jabal aw a'zam, sehingga semisal gunung atau bahkan lebih besar dari itu. Nah, makanya pertama yang Allah jelaskan kepada kita ini adalah masalah kehalalan harta. Bahkan halalnya harta kita ini memiliki pengaruh besar kepada efek yang lainnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-lahmu nabata min sukhtin fan-naru aula bih. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih cocok tempatnya. Bahkan dikisahkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Padahal makanan dari yang haram, minuman dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Nah, di sini akhwatal iman rahimakumullah, salah satu efek doa kita itu atau makanan haram itu adalah doa kita itu tidak diijabah. Makanya para tabi'in menjelaskan kepada kita, atib at'amaka, perbagus makanmu takun mustajabud da'wah, maka doamu menjadi mustajab. Jadi makanan yang halal ini sangat menentukan masalah kemustajaban doa kita. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Salat itu tidak diterima dengan tanpa bersuci, wala sadaqatun min gulul, dan juga tidak akan diterima sedekah dari harta yang haram. Kata gulul maknanya di sini harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta curian, rampasan dan yang lainnya. Nah, makanya di sini ikhwatal iman rahimakumullah, hal terpenting yang sekali lagi kita harus perhatikan, setiap kali antum sedekah maka perhatikanlah kehalalannya. Dalam penjelasan lain, bagaimana kalau harta itu haram lalu orang itu mensedekahkannya untuk bangun masjid, untuk bangun yang lainnya, maka kalau pengurus masjid tahu harta itu haram dari orang tersebut, ternyata orang itu tahu-tahu ditangkap karena korupsi,
maka sedekahnya itu pengurus masjid itu ganti itu sedekahnya. Karena bisa jadi kalau itu dari hasil yang dia korupsi, maka masjid itu pun jadi bisa syubhat untuk dipakai. Lalu kalau ada orang yang nekat mensedekahkan hartanya yang haram, maka Nabi jelaskan dalam hadis lain, Allah akan tempatkan dia juga di neraka jahanam bersama hartanya itu. Lalu bagaimana hukumnya kalau dia haji sementara itu dari hasil curian? Secara hukum hajinya itu sah. Ya, karena haji itu syaratnya tidak harus hartanya halal. Ya. Secara haji sah, tapi dia tetap berdosa karena harta yang dia curi itu. Nah, ini ikhwat iman rahimakumullah. Jadi setiap kali antum sedekah, maka perhatikanlah kehalalan harta kita ini. Karena harta haram itu ada yang secara zatnya haram, seperti khamar, babi, benda najis, ini haram, ya. Lalu harta yang haram itu berkaitan juga dengan orang lain, seperti HP yang dicuri, mobil yang dicuri, lainnya, atau harta yang haram karena pekerjaannya. Ini bisa dari riba atau dia berdagang dagangan yang haram, ya. Kaedahnya ini di bab muamalah dan bab harta haram penting juga antum pelajari, ya. Karena salah satunya terutama di bab muamalah kaedahnya adalah innallaha idza harrama syai'an harrama tabanuhu. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka hasil jual belinya juga jadi haram. Ya, contoh jual beli kucing itu haram, ya, apalagi alat musik, apalagi yang jelas yang tipenya itu berbahaya. Ya, makanya penting dari sisi ini kita perhatikan, ya. Makanya antum setiap kali sedekah, mending kita sedekah sedikit tapi dari harta yang halalnya. Gitu. Kalau dia bercampur, maka kalau gimana kalau harta itu? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis terkait dengan Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, mengenai hukum harta yang bercampur antara halal dan haram, maka Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyimpulkan, pertama, jika bercampurnya atau jika bercampur kebanyakannya itu haram. Nah, untuk harta yang bercampur halal dan haram, jika yang haram lebih banyak, maka Imam Ahmad berpendapat bahwa sudah sepantasnya harta tersebut dijauhi. Kalau mayoritasnya itu isinya haram, ya. Nah, jika yang bercampur kebanyakan itu halal, maka harta yang bercampur dengan banyaknya halal, maka boleh digunakan dan boleh dimakan dari harta semacam itu. Kalau memang tidak jelasnya, ya, kita masih ragu. Nah, kalau samar antara halal dan haram, maka ini menjadi harta yang syubhat, ya. Nah, kalau syubhat bisa jadinya masuk ke haram. Karena Nabi tegaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Harta yang halal jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma amrun mushtabihat. Di antaranya itu ada perkara yang syubhat. Makanya kalau harta itu syubhat, paling aman kita jauhi harta tersebut, ya. Bahkan masalah salat pun ikhwatul iman itu ngepek kepada kita. Ibnu Abbas pernah berkata, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun. Salat seseorang tidak akan diterima ketika dalam perutnya itu terdapat yang haram, ya. Makanya ini penting untuk diperhatikan, ya, dalam hal ini agar kita berhati-hati, terutama dalam segala apa yang kita lakukan. Perhatikanlah masalah kehalal haramannya, ya. Jangan diremehkan, ya. Nah, itu yang pertama, ikhwatul iman. Perhatikanlah masalah kehalalan harta. Nah, setelah kita halalkan harta, berikutnya adalah kita tempatkan di manakah sedekah yang paling besar pahalanya. Hadis-hadis yang sampai kepada kita, maka yang paling besar pahalanya tempat sedekah
itu adalah harta yang kita gunakan untuk menafkahi istri atau keluarga. Perlu antum ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita besarnya pahala itu untuk nafkah kita ke istri atau apa yang antum kasih ke istri antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Satu dinar yang sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Nabi tegaskan a'dhamu ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu 'ala ahlik, yang kamu berikan untuk keluargamu. Siapa keluargamu? Ya anak istri. Ya. Nah di sini akhwatul iman. Jadi di sini kita belajar bahwa sedekah antum paling besar pahalanya itu adalah ke anak istri. Makanya antum ingat baik-baik nih. Kalau hidup antum susah, itu biasanya antum pelit kepada dua wanita. Istri antum sama orang tua tuh. Lihat aja tuh. Ya. Jadi kalau hidup antum banyak masalahnya nih, entah antum pelit sama orang tua antum atau pelit sama istri antum. Coba aja perbanyak kasih belanja ke istri antum, rezeki antum pasti berlimpah. Istri apa istri-istri Ustaz? Istri. Istri antum gitu. Makanya jangan pelit sama istri, akhi. Ana udah sering menyaksikan, akhi, jamaah-jamaah itu ya, yang apa nih, kalau sedekah itu enggak tanggung-tanggung sedekah. Masya Allah, suami itu baik sama dia, apalagi sama mertuanya. Itu. Selama ini Anda bergaul dengan ngelihat jamaah-jamaah yang lain ya itu, yang secara finansial mereka makmur apa, itu sama istrinya itu luar biasa baik. Apalagi sama mertuanya gitu. Anda ngobrol-ngobrol sama mereka, mertuanya ditanggung, dia yang biayai gitu. Jadi itu aja tuh, apalagi sama orang tua. Jadi sekarang antum perhatiin aja tuh hidup antum. Kalau hidup antum susah, biasanya antum pelit sama orang tua. Apalagi sama ibu tuh. Gitu. Antum buktiin aja, kalau antum tanggung hidup orang tua antum, rezeki antum itu berlimpah. Yakin itu. Memang secara hukum, ini perlu antum ingat. Kalau ke istri, kenapa ke istri? Mana kalau kita disuruh, mana lebih besar pahala ke istri atau ke orang tua ngasihnya? Lebih besar ke istri apa orang tua? Istri apa orang tua? Ingat, lebih gede ke istri dibanding ke orang tua. Kenapa kok lebih gede ke istri dibanding orang tua? Antum ingat? Ke istri hukumnya wajib, ke orang tua antum sunnah. Karena ke orang tua itu bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Gitu. Makanya kalau antum disuruh milih mana lebih utamain istri ke orang tua, tinggal antum bijak aja deh gitu. Gitu. Antum bijak aja. Gitu. Tapi ingat, yang wajib itu adalah ke istri, secara hukum ke istri. Makanya di sini nih, Anda pernah singgungkan kepada antum, akhi, istri antum itu, masya Allah, dari sisi amal itu luar biasa. Ingat, Islam membangun konsep keluarga itu adalah semuanya ibadah, dan ibadah antum paling lama itu adalah berkeluarga paling lama. Ya, ibadah paling lama antum berkeluarga. Nah, karena ke istri antum itu semuanya ibadah, Nabi bilang, idza saqar rajul mar'atahu ujira. Kalau suami ngambilin air minum untuk istrinya, itu dikasih pahala oleh Allah. Bahkan di antara ibadah besar pahalanya. Yang Anda sekarang kalau nemenin istri itu senang, apa? Bahwa nemenin istri belanja, nemenin istri jalan-jalan, nemenin istri healing gitu kan. Itu Allah catat pahalanya lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Nah, ibu-ibu bilang ke suaminya ya gitu. Ya, gitu. Ya, kenapa kok bisa segitu Ustaz gitu? Iya, Nabi udah sabdakan kepada kita,
wala an amshi ma'akhikil muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk suatu keperluannya. Coba tanya istri antum, keperluan istri antum apa? Banyak kan itu. Istri antum butuh jalan-jalan loh, akhi. Bodoh enggak? Ini jarang pada tanya istrinya nih, jalan-jalan sendiri doang. Nemenin istri antum belanja. Istri antum punya kebutuhan untuk belanja. Ya apa enggak? Nemenin istri belanja, antum antarin aja tuh. Antarin jalan-jalan, antarin rekreasi. Nemenin rekreasi. Itu Allah catat antum lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Apalagi kalau istri belanja yang bayarin antum, lebih gede lagi pahalanya dah. Ya. Apa Nabi sabdakan kepada kita? Itu. Habbul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, perasaan gembira atau bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ingat istri antum tuh, saudara antum seiman. Kalau dia belanja, beli barang-barang, antum bayarin, istri antum tersenyum, itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri antum jadiin ladang amal, akhi. Ya, istri antum butuh jalan-jalan, butuh rekreasi. Ya, sebagai seorang istri antum capek ngurus di rumah. Ya, ngurus anak gak berhenti-berhenti. Gitu. Nah, makanya jadikanlah ladang amal istri antum, ya. Semua makanya seorang muslim itu apapun yang dilakukan untuk keluarganya maka jadi ibadah di sisi Allah. Nih, tempat pertama itu paling besar pahalanya adalah ke istri. Yang kedua, kepada siapa? Tempat sedekah yang paling gede lagi pahalanya berikutnya adalah ke saudara yang musuhan. Yang dendam tuh sama antum. Kerabat yang mendendam permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari kalam Tabrani dan Imam Ahmad dan Tabrani, afdhalus sadaqah. Sedekah yang paling afdal as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih. Terhadap kerabat yang memendam permusuhan. Ya. Jadi kalau antum punya saudara tuh yang musuh-musuhan, nah ini biasanya kadang-kadang kita nggak peduli sama seperti ini. Ya, perhatikanlah keluarga antum yang punya musuhan. Jadi yang namanya menjalin silaturahim adalah kepada yang memutus. Ingat, kalau yang disebut dengan silaturahim adalah yang punya hubungan darah. Ini perlu diingat. Jadi kalau yang kita punya hubungan darah, baik itu dari bapak maupun ibu kita, maka itu disebut dengan silaturahim. Kalau yang bukan punya hubungan darah, maka dalam Islam namanya ziarah. Cuma kalau Indonesia sebut kata ziarah, yang terlintas apa? Kuburan. Ini kalimat ini udah mengalami degradasi makna, ya. Dan kita sering kalau reuni bilangnya silaturahim, itu tuh kurang tepat di dalam pemahaman silaturahim. Ana berbarengan punya beberapa kitab khusus mengupas silaturahim. Ya. Lalu berikutnya siapa? Yaitu anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Ya, keponakan antum. Ya, pokoknya mereka anak yatim punya masih hubungan kerabat. Ini juga yang pahalanya besar. Ya, ingat secara umum kalau yang kita masih ada hubungan kerabat, Nabi katakan as-sadaqatu 'alal miskina sadaqah. As-sadaqatu 'alal miskina sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahmi ithnatan. Sementara kalau sedekah kepada yang punya hubungan kerabat itu dapat dua pahala. Apa itu? Shadaqatun wasilah. Yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Ya, ini gede pahalanya. Jadi makanya perhatikanlah di saudara-saudara kita dulu. Mulailah dari saudara kita. Ya. Lalu siapa lagi yang paling gede pahalanya? Yang paling gede pahalanya berikutnya itu adalah kepada para janda. Kepada janda, akhi. Janda kaya apa miskin? Jelas yang miskin. Ini kalau janda jangan antum sedekahin, ya. Itu suruh istri antum. Repot nanti kalau janda. Karena kenapa? Besar pahalanya. Sampai Nabi sabdakan kepada kita dari Imam Bukhari dan Muslim,
As-sa'i 'alal almarati wal miskin, orang-orang yang as-sa'i artinya mereka yang membantu, berusaha membantu kehidupan para janda. Nah, kalimat armalah dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. As-sa'i 'alal armalati wal miskin. Nah, pertama disebut itu armalah. Nah, janda itu dalam bahasa Arab, armalah itu memiliki 3 makna. Satu maknanya itu suaminya meninggal, 2 karena cerai, 3 belum menikah. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat armalah. Jadi as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang membantu kehidupan armalah atau janda dan orang miskin. Janda dulu disebut, baru orang miskin. Maka dia dapat 3 pahala. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat sepanjang malam, as-sha'imin nahar, puasa sepanjang siang. Maka Ibnu Battal ketika mensyarah hadis ini, jika kalian kepingin dipanggil dari 3 pintu sorga, amalkan hadis ini. Jadi pintu sorga itu kan 4 yang disepakati ya, salat, puasa, jihad dengan sedekah. Ini 4-nya disepakati. Nah, menyantuni janda itu 3-3-nya dapat. Gitu. Ustaz, kenapa gede pahalanya? Ujiannya yang berat. Gitu. Antum bisa salah-salah niat gitu kan. Nah, kenapa? Apalagi antum perhatiin kalau janda itu di lingkungan keluarga. Yang janda siapa? Tuh perhatiin, nenek antum aja janda tuh. Ya, nenek antum bisa janda, lalu siapa orang tuanya sendiri juga bisa, kakak, adik, keponakan. Perhatiin aja dulu di lingkungan keluarga. Makanya besar pahalanya menyantuni janda ini. Ya. Nah, antum perhatikan ya, itu janda. Makanya kalau masjid-masjid itu bantu untuk menyantuni para janda. Ustaz, gimana jandanya kaya? Cariin jodoh. Ya, antum aja yang nikahin sekalian gitu. Ya. Lalu kepada siapa kita sedekah yang paling besar pahalanya juga? Berikutnya itu adalah ke tetangga. Makanya Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah, ya Abu Dzar, kepada Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wa Abu Dzar, jika kamu memasak sup, maka perbanyak kuahnya, bagikanlah kepada tetangga. Ini tempat-tempatnya ya. Nah, lalu berikutnya setelah kita tempat, masih ada beberapa tempat. Di antara tempat juga yang paling afdal untuk sedekah adalah bersedekah untuk jihad di jalan Allah. Tadi juga disebut dengan jihad. Ya. Dan yang paling penting juga adalah sedekah yang sifatnya jariyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min 3. Jika cucu Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, Imam As-Suyuti membuat syair terkait dengan amal-amal jariah ini. Yang perlu antum ketahui akhi, bahwa yang namanya jariah itu adalah amalan yang pahalanya terus ngalir. Imam Nawawi menjelaskan maknanya adalah wakaf. Karena wakaf itu secara definisi adalah tahbisul asal wa tasjirul manfa'ah, yaitu menahan pokoknya lalu menyedekahkan hasilnya. Itu namanya wakaf. Nah, dijelaskan dalam hadis lain bahwa Imam Suyuti membuat syair, idza mata ibnu adam yajri alaihi min fi'li ghairi ashrin. Apabila cucu Adam meninggal dunia, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara. Apa itu? Ulumin bathaha, ilmu yang disebarkannya, wa du'a inajlin, doa anak yang saleh, wa garsin nakhli, menanam pohon kurma, wa sadaqatun tajri, dan sedekah yang mengalir pahalanya, warathati mushafin, juga mewariskan mushaf,
waribati thagrin, menjaga perbatasan, wa hafril bi'ri aw ijra'i nahrin, atau menggali sumur atau mengalirkan sungai, wa baitil gharibi banahu ya'wi ilaihi, atau rumah untuk orang musafir yang dia bangun, atau tempat ibadah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini diantara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Nah, makanya setiap kali antum sedekah perhatikanlah, apalagi makanan kita. Nabi SAW bersabda, la yakulu ta'amaka illa taqi, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kita dianjurkan menempatkan makanan kita ini juga di tempat-tempat yang pahalanya terus mengalir. Maka gunakan di tempat-tempat ini untuk kita sedekah, ya. Lalu setelah kita memperhatikan tempatnya, maka di antara yang perlu kita perhatikan adalah waktu untuk kita sedekah. Kapankah waktu sedekah? Di antara waktu terbaik sedekah adalah dalam kondisi sehat. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya, as-sadaqati afdal, sedekah apakah atau sedekah apa yang paling afdal? Beliau menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu engkau bersedekah dalam kondisi sehat, syahih, dan berat mengeluarkannya. Tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, engkau khawatir miskin dan mengharapkan kaya. Wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta, maka janganlah kamu tunda sehingga roh sampai ke tenggorokan, kemudian kamu mengatakan li fulan kada wa li fulan kada qad kana li fulan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal telah terjadi milik si fulan. Nah, ini jadi makanya di sini kita sangat dianjurkan untuk sedekah dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi kita masih baik. Lalu kapan lagi sedekah yang paling afdal? Adalah setelah kebutuhan kita terpenuhi. Jadi kalau untuk kebutuhan antum makan minum yang pokok sudah terpenuhi, maka ini juga waktu terbaik untuk sedekah. Nabi SAW bersabda, khairus sadaqati ma kana al dhahri ghina, sedekah terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan. Wabda biman ta'ul, mulailah dari yang menjadi tanggunganmu, yaitu anak dan istri. Ya. Udah kan? Belum? Baik. Lalu kapan waktu terbaik sedekah? Berikutnya itu adalah saat krisis, bencana, dan kebutuhan hidup yang melilit. Allah firmankan dalam surah Al-Balad, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya. Nah, fakku raqabah di sini adalah itu membebaskan budak. Lalu disebut apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan pada hari kelaparan. Dzi masghabah yang dimaksud di sini adalah pada masa kelaparan, ketika makanan menjadi langka, di masa semua kebutuhan itu terfokus kepada makanan. Ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Jadi ini juga waktu terbaik nih, orang lagi banyak pada butuh. Lalu kapan lagi kita sedekah yang terbaik? Waktu-waktu yang udah antum kenal ya, seperti di bulan Ramadan. Kalau ini kita paham ya. Lalu berikutnya pada hari Jumat. Ada sebenarnya 15 waktu terbaik beramal saleh. Semoga nanti nenek singgungkan antum waktu ini. Jadi ada waktu-waktu terbaik beramal saleh, ada juga tempat terbaik beramal saleh. Semoga nanti antum bisa singgungkan 15 waktunya. Waktu itu ada yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang sekali sebulan, ada yang terulang sekali setahun. Anak kupas di tema waktu dan tempat terbaik beramal saleh. Nah, kalau di hari Jumat Nabi SAW bersabda, khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, hari Jumat Adam diciptakan. Wa fi udkhilal jannah, hari Jumat juga Adam dimasukkan ke surga. Wa fi ukhrija minha, hari Jumat dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan kiamat itu tidak terjadi kecuali pada hari Jumat.
Makanya seluruh makhluk itu kalau datang hari Jumat mereka begitu takut, akhi, kecuali jin dan manusia. Antum takutnya malam Jumat? Kliwon. Ya. Seluruh jin makhluk itu takut kalau malam Jumat. Dalam hadisnya Nabi katakan, innal jum'ata sayyidul ayyam. Hari Jumat itu hari penghulunya hari. Bahkan hari Jumat itu adalah hari raya kita, ya. Itu. Lalu kapan waktu terbaik sedekah? Berikutnya itu adalah ketika terjadi peristiwa yang menakutkan seperti gerhana matahari dan perperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda kekuasaan Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Gerhana itu tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalika fadallahu wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan salat dan bersedekahlah. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hari-hari lain di antaranya kapan? Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang Nabi tegaskan kepada kita, ma min ayyamin al-amal salih fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil 'ashr. Tidak ada hari amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' bidzalika min syai', kecuali orang itu pergi membawa diri dan hartanya dan dia tidak pulang dengan membawa suatu apapun. Dan berikutnya waktu terbaik sedekah di saat hidup antum susah, akhi. Jadi saat antum miskin itu pahalanya gede, karena Nabi katakan sabaqa dirhamun mi'atu alf. Orang sedekah 1 dirham mendahului pahala orang sedekah 100.000 dirham. Qalu wa kaifa? Sahabat ada yang bertanya, kok bisa? Qala lirrajuli dirhaman. Seorang itu cuma punya 2 dirham. Fatasaddaqa bi ahadihima, lalu dia sedekah dengan 1 dirham. Berapa persen harta dia sedekahkan? 50%. Wantalaqa rajulun na'ardi mali fa akhadha minhu mi'atu alf. Kemudian orang itu pergi, dia memiliki banyak harta, dia ambil 100.000 dirham. Jadi makanya kalau antum lagi susah itu pahalanya gede, akhi. Kalau antum kaya belum tentu kuat sedekah. Antum punya 1 miliar, berani enggak sedekah 500 juta? Belum tentu. 500 juta pakai apa? 1 bisa nikah lagi, bisa kan? Cukup. 2 bisa beli mobil, 3 bisa umrah sekeluarga. Cukup berat, akhi. Makanya ketika antum susah itu rajin-rajin sedekah. Ya, azan dulu deh. Udah azan ya? Insyaallah nanti dilanjutkan. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan sedikit, menyelesaikan pembahasannya. Nah, setelah kita pilih waktu-waktu terbaik beramal saleh, juga di antara waktu utama kita sedekah adalah di pagi hari. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap subuh atau setiap pagi seorang hamba berada padanya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqul ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ya Allah beri ganti yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkan yang kikir. Jadi ini anjuran untuk kita sedekah setiap paginya, ya. Karena sedekah di waktu pagi ini memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita waktu-waktunya kita pilih, maka berikutnya yang lebih penting lagi adalah cara kita mengeluarkan sedekah. Maka di antara yang besar pahalanya kita mengeluarkan sedekah adalah kita rahasiakan sedekahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus sadaqati fa inni ammahi." Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikan dan
diberikan diam-diam ke fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Kenapa? Kalau kita menyembunyikan sedekah juga selain lebih baik, wa kaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dari sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi selain sedekah sembunyi itu lebih baik, juga menghapus kesalahan. Karena Syekh Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan jika sedekah tersebut ditampakkan tetap niatannya untuk wajah Allah, maka itu baik. Dan seperti itu sudah mencapai maksud sedekah. Namun jika secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi lebih utama daripada dilakukan secara terang-terangan. Namun jika tidak sampai bersedekah karena ia maksud sembunyikan, maka tetap menyampaikan sedekah tadi secara terang-terangan lebih baik. Jadi semua dilakukan dengan kembali melihat maslahatnya. Dan hadis-hadis lain juga menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah sembunyi. Di antaranya adalah termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Yang Nabi SAW sabdakan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Salah satunya disebut warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang sedekah dengan sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dengan pemisalan karena dia menyembunyikan sedekahnya, ya. Jadi dia mendapatkan naungan. Bahkan menyembunyikan sedekah ini termasuk salah satu di antara amalan yang dicintai juga oleh Allah. Nabi sabdakan, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu cukup, hamba yang mengasingkan diri, ya. Yaitu dia menyembunyikan amalnya, tidak ditampakkan kepada orang lain. Dan juga di antara keistimewaan sedekah sembunyi-sembunyi ini adalah Nabi katakan, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla. Sedekah sembunyi-sembunyi itu meredam kemurkaan Allah azza wa jalla. Ini keistimewaannya. Dan menyembunyikan sedekah itu seperti orang yang membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi atau dikecilkan suaranya. Nabi SAW bersabda, al-jahir bil Quran kajahir bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama seperti orang yang terang-terangan dalam sedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran melirihkan suaranya itu seperti orang sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, hal ini ikhwatul iman kalau kita lihat bahwa amalan para sahabat tabi'in juga begitu banyak terkait dengan masalah menyembunyikan sedekah. Pada intinya amalan-amalan apapun yang kita sembunyikan, maka ketahuilah itu tanda di antara tanda keikhlasan di dalam kita beramal. Jadi usahakanlah apapun yang kita lakukan itu berusahalah untuk menyembunyikannya, ya. Karena memang kalau kita sampai Allah juga tegaskan dalam ayat lain, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan siang hari, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi. Jadi yang pertama disebut itu sembunyi-sembunyi dulu, baru terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah 274. Nah, ayat ini sekali lagi membicarakan tentang orang yang mensedekahkan sedekah siang dan malam hari sesuai dengan hajat dan maslahatnya.
dan juga menyebutkan secara umum yaitu sedekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ayat ini mendahulukan kata diam-diam sembunyi-sembunyi setelah terang-terangan. Ini juga menunjukkan keikhlasan orang yang bersedekah. Dan orang yang bersedekah juga Allah janjikan bagi mereka itu pahala di sisi Allah dan termasuk golongan yang tidak mendapatkan kekhawatiran dan ketakutan. Ada kurang lebih sekitar 15 orang yang Allah jelaskan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang itu enggak takut apa yang terjadi di hari kiamat dan juga nanti tidak akan sedih. Ini salah satunya. Yang penting untuk antum tahu nih orang-orang yang karakteristik orang-orang yang Allah janjikan dia tidak akan takut dan tidak akan sedih di hari kiamat. Nah, salah satunya ayat ini. Nah, ini ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi pada intinya sedekah apapun yang kita keluarkan, salah satu keyakinan kita adalah bahwa Allah pasti akan ganti sedekah kita. Ini keyakinan yang harus ada pada diri seorang muslim ketika dia bersedekah, bahwa Allah sudah janjikan dalam ayat Al-Qur'an juga seperti surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu nafkahkan Allah akan menggantinya. Huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik memberi rizki. Nah, ini makanya jangan pernah takut untuk bersedekah. Nah, setelah kita tahu sedekahnya itu kita keluarkan sembunyi-sembunyi, sebagaimana juga ketika antum salat sunnah ikhwatal iman. Yang pernah Anda singgungkan bahwa salat sunnah di rumah, kesepakatan imam 4 madhab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa salat sunnah di rumah itu lebih afdal dibanding salat sunnah di masjid. Bahkan salat sunnah di rumah lebih afdal dibanding salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyuma afdal? Rasul, mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa as-salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? Ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid? Tidakkah kamu tahu rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala nusalli fi baiti ahabbu ilayya min nusalli fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid kecuali salat wajib. Karena kenapa dijelaskan oleh Imam An-Nawawi? Karena itu lebih tersembunyi dan lebih terhindar dari riya. Bahkan salat sunnah di rumah pahalanya 25, salat sunnah di masjid pahalanya 1. Nabi SAW bersabda, salatul rajuli haitsu la yarahun nas ta'dilu salatu ala ayuni 25. Salat seorang itu yang tidak dilihat oleh orang lain dibandingkan salat yang dilihat oleh orang lain, bedanya adalah 25. Jadi kalau antum salat sunnah di rumah 25, salat sunnah di masjid pahalanya itu 1, ya. Nah, ini dari sisi sedekah sembunyi-sembunyi ini memang luar biasa dari sisi keistimewaannya. Di antara keistimewaan besarnya bahwa orang sedekah sembunyi-sembunyi ketika kita kasih ke fakir miskin, mereka itu akan lebih terhindar dari rasa malu. Karena kalau dia bawa sedekahnya, dia minta-minta ke kita, maka dia kelihatan orang yang butuh. Ya, tapi kalau kita biarkan mereka diam-diam, maka ini lebih utama untuk kita berikan, ya. Agar mereka ingat salah satu hal penting di antara bentuk kewaraan adalah kita menyembunyikan kefakiran kita. Jangan biasain antum itu sedikit-sedikit cerita sedihnya, cerita susahnya. Tapi kalau lagi senang, sendiri-sendiri doang gitu kan. Ya, kecuali kepada orang-orang yang memang antum bisa untuk bercerita dan mencari solusi, ya. Jangan sedikit-sedikit biasain diri ngeluh. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang ditimpa suatu masalah fa anzala bihan nas, kemudian diadukan kepada manusia, maka Allah tidak tolong dia. Tapi kalau diadukan kepada Allah, Allah akan tolong dia dalam waktu dekat atau ditunda. Nah, berikutnya udah kita sedekah hartanya halal, lalu waktu tempat sedekahnya benar, waktu sedekahnya benar, cara mengeluarkan sedekahnya sembunyi-sembunyi, tapi itu belum cukup untuk sedekah kita diterima. Karena kenapa? Ada yang membatalkan pahala sedekah kita. Antum buka surah Al-Baqarah ayat 264. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang diberi.
Ya. Seperti apa? Kalladzi yunfiqu ma'lahu ria'an nas. Ya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi dia bersih atau tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, di sini Allah jelaskan ada 3 penghapus sedekah. Yang pertama itu namanya al-mannu. Ya, al-mannan, yaitu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian sedekah di hadapan orang yang dia sedekahi dan menunjukkan kelebihan dirinya dibanding yang diberi sedekah. Makanya ketika antum sedekah itu ikhwatal iman, makanya lebih utama kayak zakat itu kita langsung ngasih ke fakir miskin. Ingatlah baik-baik ikhwatal iman, setiap kali antum sedekah, ini antum ingat baik-baik. Pertama, ingat selalu harta itu adalah titipan Allah. 2, yang ngasih antum hidayah untuk sedekah siapa? Allah. Yang menunjukkan tempat antum sedekah siapa? Allah. Yang ngasih antum pahala siapa? Kalau semuanya itu dari Allah, lalu kenapa antum mengharapkan dari balasannya dari manusia? Bisa jadi Allah tidak kasih antum hidayah sedekah, walaupun banyak harta antum belum tentu terlintas untuk sedekah, belum tentu mau sedekah. Karena kaidah Allah sudah tegaskan kepada kita, karakteristik manusia itu apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu cintai hartamu itu cintanya apa? Cintanya apa? Make apa ngumpulin? Ngumpulin, akhi. Antum itu senangnya ngumpulin, nikmatin belum tentu. Makanya kalau antum punya banyak harta, akhi, ruginya kalau harta itu tidak bermanfaat bagi kita. Antum capek ngumpulin, udah capek kerja, meninggal, yang nikmatin orang lain, yang dihisap siapa? Antum yang dihisap tuh. Yang lain nikmatin, antum yang dihisap. Makanya dijelaskan salah satu penyesalan orang kaya nanti adalah ketika dia melihat hartanya yang dia capek usahakan, ternyata itu ada dalam timbangan amal orang lain. Ya. Makanya disinilah kita gunakan harta kita di tempat yang baik. Jangan pernah ragu. Dan ingat ya, masalah sedekah ini yang perlu diingat adalah ini kaidah umum untuk kaya. Antum mau kafir, mau ini rajin memberi itu hidupnya makmur. Ya. Jadi jangan menyangka sedekah ini hanya ada pada muslim. Semua orang kafir, antum lihat aja. Siapapun yang makanya kalau kita pelajari di dunia motivasi, salah satu itu yang paling mereka anjurkan apa? Belajar memberi tanpa mengharapkan balasan. Ya. Lepas itu. Kalau kita diajarkan pokoknya apapun yang antum beri, buat lepas. Karena kalau antum ingat-ingat kebaikan ke orang lain, siap-siap sakit hati. Ya. Ingat aja tuh. Siap-siap kali antum berbuat baik orang lain, antum ingat, siap-siap sakit hati. Karena Allah udah bilang kepada kita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang tahu bersyukur. Ya. Coba aja lihat, Allah udah begitu banyak kasih kita nikmat dari sejak kita dalam kandungan. Disuruh sholat aja agak panjang dikit udah pada berdehem. Enggak betah sholat lama. Lihat orang tua kita yang udah mendidik kita dari kecil, berapa berbaktinya kita sama orang tua kita? Sedikit. Makanya sama istri antum tuh, kalau antum udah berbuat baik-baik, ada salah, yang diingat apa? Salahnya. Itulah manusia. Makanya belajarlah, akhi. Kaedahnya makanya kalau antum udah berbuat baik, lupakan kebaikan. Jangan suka ngungkit-ngungkit. Apalagi wal ada.
Al-adza secara makna adalah setiap perbuatan yang merugikan dan menyakitkan orang lain, baik dalam perkara agama, kehormatan, badan dan hartanya. Nah, ini juga bisa menghapus pahala kita. Karena kenapa? Antum jadi sombong, merasa diri punya kelebihan, lalu mencela orang yang diberi, apalagi mukanya ngasihnya masem gitu kan. Ya. Kasihan antum udah keluar udah ngasih mukanya masem gitu, enggak dapat pahala. Makanya belajarlah, apapun itu kebaikan yang antum lakukan, apapun lupakan, jangan suka nginget-ngingetnya. Ya, lalu berikutnya itu yang membatalkan pahala adalah riya. Ini kalau ini kita udah paham ya. Maka penting juga antum tahu 22 pembatal amal ya. Selain ini mungkin apalagi kita riya, apalagi masalah sedekah ini, belajar sembunyiin. Jangan tahu orang lain sedekah. Jangan nanti tulisnya bilangnya hamba Allah, alamat rumah lengkap dikasih. Sama aja gitu. Belajarlah di sini untuk menyembunyikan. Ingatlah keburukan kita, jangan ingat kebaikan-kebaikan kita. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, min alamatis sa'adah, di antara tanda orang bahagia nanti di hari kiamat adalah dia menjadikan kebaikannya itu di belakang punggungnya dan dosa-dosanya itu di depan matanya. Dan di antara ciri orang sengsara adalah dia menjadikan kebaikan itu di depan matanya, dosanya itu di belakang punggungnya. Karena kalau antum menjadikan kebaikan antum depan mata antum, merasa sudah banyak beramal saleh, ya, rajin umrah, rajin sholat sunnah di Masjidil Haram. Udah sampai Indonesia berhenti sholat sunnah. Kenapa? Udah banyak tabungan. Tabungnya udah banyak gitu. Nah ini, apapun kebaikan antum, apalagi kepada orang lain, belajar untuk melepaskannya. Nah, amalan-amalan ini ikhwatal iman, terutama pembatal-pembatal amal ini, riya, sum'ah, ujub, maka lepaslah. Ya, karena kenapa? Capeknya aja antum dapat. Orang riya itu orang sengsara. Ingat, orang riya itu orang paling sengsara. Kenapa? Satu, ketika dia sedekah, enggak ada yang memuji, manyun, enggak ada yang muji gitu. Udah dipuji tapi pujian seadanya, sedih lagi, gitu doang pujiannya. Dan yang paling sedih apa? Nanti di hari kiamat, semua yang dia lihat amalnya itu akan berterbangan ya, karena riyaknya. Apalagi kalau antum karena sum'ahnya. Makanya kenapa meminjamkan uang itu pahalanya besar? Karena memang tantangannya besar. Hati-hati antum kalau minjemin uang. Ingat, sedekah itu ada sekitar 30 cara sedekah tanpa mengeluarkan uang. Ya. Ini perlu antum pelajarin juga. Salah satu apa sedekahnya? Nyingkirin duri di jalan. Makanya antum kalau lewat di pinggir jalan ketemu beling, singkirin. Ketemu barang-barang berbahaya, singkirin. Ketemu batu yang membahayakan orang lain, singkirin. Itu jadi sedekah. Tapi kalau ketemu dompet gitu. Nah ini akhwat rahimani rahimakumullah ya. Jadi kuncinya ketika antum sedekah, perhatikanlah satu, kehalalan harta, dua, tempat sedekahnya, tiga, waktu sedekahnya, empat, cara mengeluarkan sedekahnya, dan yang kelima adalah perhatikan selalu pembatal-pembatal sedekah agar amalan kita tidak batal. Wallahu a'lam bissawab. Ada ditanyain? Ada? Silakan. Ya, bismillah akhwatal iman. Di dalam bab amal maka ada berupa zikir, ada berupa amalan yang berupa fisik, ada yang berupa amalan lisan. Nah, kalau zikir memang dari sisi zikir ini kan variasi ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, salah satu amalan yang berat dalam timbangan adalah zikir subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kalau ini masuk di dalam perkara zikir, tidak masuk dalam perkara sedekah ya. Wallahu a'lam bissawab.
Apakah pemasangan kamera CCTV termasuk perbuatan memata-matai? Tergantung. Ya, kalau kita pasang CCTV di masjid karena ada kemaslahatan, maka itu tidak termasuk memata-matai. Ya, tapi kalau memasangnya itu memang niatnya memata-matai, kayak maaf, misalnya dipasang di kamar mandi lainnya, ini maka jadinya haram, ya, karena untuk mati orang. Makanya kita lihat apa maksudnya ya masang ini. Kalau di masjid untuk keamanan itu tidak mengapa, ya. Apalagi di rumah, ya. Pertanyaannya, ana ummahat bercadar dan tidak berdandan, bolehkah berjualan secara live di TikTok atau IG? Ikhwatal iman, ana cuma ngewanti-wanti aja, ya. Ngewanti-wanti karena sekarang memang lagi banyak terkait dengan live di TikTok maupun di IG ini, daripada akan banyak fitnah maka bisa menggunakan jalur yang lain, ya. Banyak jalan. Ana berbarangan akhi, banyak belajar dunia online, ya, terutama cara jualan ini. Kalau antum ada yang kepingin belajar, ana bantu antum caranya. Banyak jalan lain kok, tidak harus, karena live ini godaannya banyak. Walaupun memang kita ngelihat berbarengan, ana banyak ikut kursus, salah satunya masalah TikTok ini, TikTok live ini memang hasilnya itu pada luar biasa, ya, luar biasa pada hasilnya. Ana lagi banyak belajar juga. Antum itu kalau di rumah sekarang banyak yang dalam hitungan 2-3 bulan untuk meraih penghasilan 30 sampai 50 juta itu kecil kalau dia pakai TikTok live, ya. Cuma ana wanti-wanti aja untuk para akhwat, ya, karena memang butuh keberanian untuk berbicara dan lainnya. Itu antum-antum yang merasa ada hidupnya rada-rada sulit, akhi, ana latih antum deh, serius. Ana sekarang lagi ngembangkan namanya itu Akademi 1 Juta Sehari. Jangan sedih, akhi, untuk antum dapatkan rezeki itu sekarang. Cara dapat rezeki itu di dunia online luar biasa. Hanya modal HP aja antum udah bisa dapat banyak duit, hanya modal HP. Ana lagi banyak ngembangkan itu, apalagi di TikTok live ini. Ana lagi banyak belajar nih di TikTok live barengan. Tapi untuk para akhwat ana wanti-wanti aja, karena masalah fitnahnya itu besar, ya. Itu mending menggunakan media yang lain, ya. Ustaz, tolong beri dalil haramnya muamalah jual beli hewan yang diinci Rasul seperti kucing, supaya Anda bisa mensyiarkan tangga. Kaedahnya ikhwatal iman, di dalam kaedah halal haram, salah satu harta yang haram itu Nabi katakan kullu dzinabin awis siba fa aklu haram. Setiap yang berkuku, tajam dan bertaring, maka itu hukumnya haram, iya. Sementara Nabi katakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuhu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka harganya pun jadi haram. Itu kaidahnya, ya. Jadi kalau dia Allah haramkan, karena antum kalau pelajarin binatang-binatang haram, di antaranya apa? Yang bercakar, lalu yang bertanduk. Antum pelajari lagi di fikih, antum buka bab fikih di bab hewan-hewan yang haram itu dijelaskan, terutama hewan yang jijik, ya, di antaranya. Nah, kalau Allah udah haramkan barangnya, maka jual belinya juga jadi haram. Itu Nabi SAW sabdakan pada kita, apapun, ya, kalau dia udah haram, maka jadi jual belinya haram. Mau antum yang kelihatannya halal itu, tapi itu ternyata haram, seperti jual beli barangnya dulu, ya. Kita perhatikan kalau dia udah membahayakan. Contoh kayaknya anggur secara hukum halal karena itu buah. Tetapi kalau udah dijadiin wine itu, maka jadinya haram itu. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Oh, saya enggak mabuk minum wine itu. Secara umum kalau itu membuatnya, kalau sama kayak misalnya nih tape, ya. Tape secara hukum halal, tapi kalau banyak antum makan bisa mabuk, haram juga jadinya. Nah, itu kaidahnya di bab halal haram harta dan termasuk di bab jual beli, ya. Ada yang lain?
Apa? Iya, di antara salah satu hadis ya. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari sedekah sembunyi ini. Salah satu menghindarkan kita meninggal secara mendadak juga. Di antara manfaat sedekah sembunyi-sembunyi. Yang antum pelajari lagi, ana sengaja enggak banyak nyinggung agar antum tahu yang penting kaidah-kaidahnya di dalam bab sedekah ya. Dan nanti amalan-amalan lain itu berbarengan di banyak tempat. Ana banyak mengupas al-mufadhalatu fil ibadat. Penyebab-penyebab sebuah ibadah itu menjadi lebih utama dibandingkan lainnya. Ini biasanya kemarin ana banyak menyinggung tema ini. Satu cara melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Nah kita runut temanya, salah satunya sedekah. Lalu kita masuk di bab lain itu. Sama di bab lain itu juga punya pola-pola. Kalau sekali lagi di Masjid As-Salam, antum bisa ikut kajiannya di ana kupas di setiap Jumat minggu kedua, itu kita kupas secara bertahap rangkaian 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Jadi kita rangkai satu persatu terus. Ini antum kalau lihat rangkaian itu, antum salat jamaah itu ada 20 tahapan. Dan dari setiap tahapan itu kita bisa mendapatkan pahala-pahala. Kalau antum enggak tahu tahapannya, ya udah antum banyak kehilangan pahala itu aja gitu. Gitu ya. Udah cukup? Baik. Waalaikumsalam. Iya. Ya bismillah. Sebenarnya secara umum sedekah itu kalau dia orangnya baik, lalu hidupnya susah, apalagi rajin ibadah, secara umum kita bisa kasih dia juga. Tapi kalau antum dihadapin ke pilihan seperti gini, bahwa kalau dia masih bisa bertahan hidup, ini memutus silaturahim ini lebih gede dosanya gitu kan. Maka lebih baik antum ke dia. Kalau dia cuek, ya yang penting antum udah sapa aja gitu kan. Dan memang ikhwatal iman, ana udah banyak jamaah yang cerita masalah ketidakngertian agama. Ini luar biasa efeknya kepada keluarga. Banyak keluarga yang putus gara-gara masalah warisan. Udah sering jamaah itu pada ngadu, Ustaz gimana ini? Banyak itu. Sampai kakak berani ke adik berani ke kakaknya gara-gara tidak ngerti. Nah, makanya yang Nabi jelaskan adalah yang namanya menyambung silaturahim itu adalah kepada yang memutus kita, bukan kepada yang selama ini nyambung. Makanya lebih utama kita menyambung silaturahim ini. Ya antum ini aja, kalau antum lihat dua-duanya antum bisa bantu dan ada dua-duanya, maka silakan dibantu dua-duanya. Ya, gitu. Baik, kalau tidak ada, ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.